Bab 40. Hari-hari berubah menjadi lebih dingin saat musim semakin dalam menuju musim gugur, dan bahkan angin yang lewat diwarnai dengan aroma bunga krisan. Teratai di kolam Taiking telah lama layu, dengan daun sikamor yang layu membanjiri seluruh kolam. Seluruh aula tampak sunyi, seperti larut malam yang tidak terganggu, saat suara Sun terdengar dalam kesunyian yang memekakkan telinga, dan seperti bau dupa, suaranya melekat di samping telinga semua orang. Putri Yunkang, pangkat 1 Lady Huayang, Lady of Runan, Lady of Duanxing, Lady of Jing'an, semuanya telah menunjukkan kesediaan mereka untuk menjaga Kaisar. Selain itu, Raja Runan, Raja Duanxing, Raja Jing'an, Tuan An, Tuan Yun, semuanya telah menunjukkan kesetiaan mereka. Pengadilan sekarang terbagi menjadi dua, dengan para jenderal sebagian besar mendukung Raja Jing'an, sedangkan pejabat administrasi sebagian besar mendukung gagasan bahwa ketiga wanita itu akan merawat Kaisar bersama-sama, dan demikian pula ketiga raja harus mengawasi. Memerintah bersama. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, tanaman di luar jendela bergoyang. Duduk di atas tikar empuk, Chu Qiao mengenakan jubah putih untuk di dalam ruangan. Saat dia menyandarkan satu tangan di jendela, dia mengangkat dagunya saat dia melihat ke langit malam yang dihiasi dengan pohon sikamor. Lengan bajunya yang lebar terkulai ke bawah, memperlihatkan sebagian dari lengannya yang seputih salju. Di matanya yang gelap, orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jenderal Kavaleri Xiesu memimpin 70.000 tentara selatan dan telah mencapai Sunset Mountains. Mereka akan segera mencapai ibu kota. Xiesu ini adalah budak Raja Jing'an, dan dengan dia membawa pasukannya, orang ini harus dijaga. Saya memerintahkan Jenderal Susu untuk menjaga di Hansui, dan bahkan jika Xiesu mengakui kaisar baru, dia harus menyeberangi sungai Hansui sendirian tanpa semua tentaranya. Xiesu bersandar di jendela. Chu Qiao bahkan tidak menoleh saat dia dengan tegas melanjutkan, selama pemberontakan oleh Raja Luo, kami belum mendengar apapun darinya. Dia tiba-tiba menjadi sangat patriotik. Suara Sun tidak goyah, saat dia menjawab dengan tegas, jika kita tidak memiliki tujuan yang benar, mereka tidak akan sepenuhnya setia, itu masuk akal. Mata Chu Qiao akhirnya berubah, saat dia memandang Sun dari sudut matanya. Dia sudah menebak apa yang ingin dia katakan, namun dia tidak memberikan jawaban yang pasti, dan hanya berbalik dan mengamati ombak di luar. Untuk waktu yang lama, dia tidak berbicara. Selain itu, putra penatua Liu Yuanzong, telah menghubungi saya. Dia menunjukkan bahwa ketika waktunya tepat, dia ingin menghubungi beberapa sekutu lama keluarga Liu untuk membantu Anda. Saat ini, yang mereka butuhkan hanyalah alasan dan kesempatan yang bagus. Tiba-tiba, ada gelombang langkah kaki tergesa-gesa dari luar istana. Duo itu tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Kaisar mengenakan blus naga emas berlari tanpa alas kaki, air mata menutupi wajahnya. Dia menerkam kepelukan Chu Qiao dan mulai menangis. Dua pengasuh mengikuti di belakang, dan saat melihat Chu Qiao dan Sun, mereka berlutut di tanah. Anak itu kecil, dan hanya bisa mencapai pinggang Chu Qiao. Dia menangis sambil berteriak, "Bibi, ibu datang untuk menemukanku, ibu telah datang." Chu Qiao menarik kaisar muda itu dan menyeka air matanya dengan sapu tangannya, sebelum bertanya dengan lembut, "Apakah kaisar bermimpi lagi?" Bocah itu cemberut, dan terus menangis, "Kepala ibuku penuh dengan darah, dan semuanya bergesekan denganku." Chu Qiao menenangkannya, "Kaisar, jangan takut, itu hanya mimpi, dan itu tidak nyata. Ibumu sangat mencintaimu, mengapa dia mencoba menakutimu?" Bibi, Li Xiuyi terus memeluk Chu Qiao dengan erat, menolak untuk melepaskannya. Melihat Kaisar, Sun menunjukkan rasa iba. Kaisar masih sangat muda. Jika dia jatuh ke tangan seseorang yang ingin memanipulasinya, siapa yang tahu berapa banyak rasa sakit yang akan dia alami. Chu Qiao tiba-tiba mulai merasa jengkel pada pria di hadapannya ini. Dia menginstruksikan,
malam tidak lagi muda, dan Tuan, tidak pantas bagi Anda untuk tinggal lebih lama. Mei Xiang, tolong suruh dia pergi. Sun Di tampaknya tidak terlalu kesal, dan setelah mengatakan beberapa formalitas, dia berbalik dan pergi. Mei Xiang tampak agak kesal saat memelototi sosok Sun Di. Melihat dia telah pergi, dia berkata, "Nona, jangan dengarkan omong kosong pria ini. Paling-paling ketika Tuan Muda keempat datang, kami akan membawa serta Kaisar Muda." Bahkan sebelum Chu Qiao sempat menjawab, Xiao Xiuyi mengangkat kepalanya dan bertanya, "Bibi akan pergi?" Chu Qiao menundukkan kepalanya dan menatap mata hitam pekat anak itu, seolah-olah dia bisa melihat siluet seseorang melalui matanya. Dia sepertinya bisa melihat pemandangan itu lagi, ketika salju memenuhi seluruh pemandangan dengan angin dingin seperti pisau cukur. Pria itu mengabaikan pertanyaan keraguan dari seluruh negeri dan mengirim pasukannya ke Longyin Pass. Melalui itu, dia menyelamatkannya. Dia masih bisa merasakan zirah dinginnya yang membekukan yang dia sandarkan saat mereka meninggalkan tempat kejadian, saat dia melindunginya dari pertempuran dan perang, seperti tembok sempurna yang tidak akan pernah runtuh. Menarik lengannya, Chu Qiao dengan erat memeluk anak itu. Saat lilin terus menyala, malam di istana terasa begitu lama. Sun Ti berjalan keluar dengan santai dari pintu samping gerbang Taiyan, jubahnya yang longgar berkibar tertiup angin. Di sudut, Tai Yu berjongkok sambil menunggu Sun Di keluar. Melihat Sun Di akhirnya keluar, Tai Yu berjalan dengan tenang. Sun Di dengan tenang menatap Tai Yu dengan sedikit senyum di mulutnya, dan dengan santai bertanya, "Apakah Jenderal Tai akan mengundangku untuk minum? Apakah kamu membunuh ibu kaisar?" Suara Tai Yu tegas dan dalam, dan tatapannya tidak terganggu saat dia tiba-tiba bertanya. Ketenangan Sun Di sama sekali tidak terganggu saat senyum tipis menggantung di bibirnya dan dengan percaya diri menjawab, "Apa maksudmu, Jenderal Tai?" Permaisuri Yuan bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Seluruh adegan disaksikan oleh banyak orang, dan bahkan Anda hadir. Bagaimana hal itu berhubungan dengan saya? Mengerutkan alisnya dalam-dalam, Tai Yu tetap tidak terpengaruh saat dia melanjutkan. Saya diberitahu bahwa pada malam sebelum kejadian, Anda mengirimkan surat saat masih di penjara kepada Lady Yuan. Setelah membaca surat Anda, dia pergi ke kediaman Kaisar sampai kejadian itu terjadi. Para pelayan yang melayaninya mengatakan bahwa dia menangis sepanjang malam, dan bahkan tidak makan. Apa sebenarnya yang Anda katakan padanya dalam surat itu? Apa yang bisa kukatakan? Jelas, saya memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Zan bersaudara. Tai Yu tiba-tiba maju, dan memelototi Sun Di. Dia berteriak, "Jika itu sangat sederhana, mengapa kamu mengeksekusi kedua Kasim yang telah mengirimkan surat kepadanya?" Dan menggeledah seluruh istana Yixin tadi malam. Wajah Sun Di akhirnya membeku. Berbalik, dia dengan dingin menyatakan, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan pergi. Sun Di, Tai Yu tiba-tiba berteriak, mengingatkan beberapa penjaga bahkan dari jauh. Dengan dadanya naik turun, Tai Yu dengan tenang melanjutkan, "Jika kamu tidak ingin orang lain tahu, mengapa kamu melakukannya? Ada ribuan mata yang mengamatimu. Apakah Anda pikir itu mungkin untuk membuatnya sempurna?" Cahaya bulan yang dingin tumpah ke punggung lurus Sun Di. Dengan pakaian hijaunya yang berkibar, aura tertentu dipancarkan dari pemuda ini. Perlahan berbalik, dia melihat jauh ke dalam jiwa Tai Yu saat dia menjawab tanpa henti, "Tai Yu, apakah kamu tidak ingat betapa rendahnya kamu dilahirkan?" Tai Yu sedikit terkejut, dan setelah itu rasa tidak nyaman melintas di matanya saat dia dengan dingin menyatakan, "Tai Yu lahir sebagai warga sipil biasa, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan kelahiran mulia Guru Sun Di. Aku tidak membandingkan garis keturunanku denganmu." Sun Di dengan santai menepis komentar itu. Di bawah sinar bulan pucat, wajahnya yang tampan tampak sedikit licik. Tegak dan tak tergoyahkan, pakaiannya berkibar ditiup angin. Saat dia melanjutkan, "Aku ingin mengatakan,
mungkinkah kamu telah melupakan apa yang telah dilakukan oleh Yang Mulia sehingga kita berdua bisa naik ke kekuatan seperti itu? Taiyu terkejut sekali lagi, tapi dia langsung menjadi dingin lagi. Jadi metodemu untuk membalas Yang Mulia adalah dengan membunuh ibu kaisar muda kita sebelum menghasut pemberontakan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Biarkan Yang Mulia muda kita naik tahta dengan bantuan ibunya. Jika memang begitu, bahkan tanpa 3 tahun, seluruh kekaisaran Tang akan berada dalam kendali Raja Jingan, Zhou Yun. Sudut mulut Sun Di meringkuk saat matanya berbinar dengan kelicikan yang tampak seperti rubah. Dalam sekejap dia tampak seperti bukan dari dunia ini. Memang, Yang Mulia telah meramalkan bahwa hal seperti itu akan terjadi dan bahwa Zan bersaudara mungkin mencoba untuk merebut kekuasaan dan melakukan tindakan balasan untuk hal-hal seperti itu. Saya khawatir saya tidak dapat mengikuti perintah itu, dan saya harus membuat kekacauan di Kekaisaran Tang. Dengan Zan Ziyu sekarat di tangan Jenderal Xiuli, bahkan jika Permaisuri Yuan tidak bunuh diri hari itu, saya akan memastikan bahwa dia meninggal setelah itu. Dia cukup pintar, dan membuat pilihan yang tepat, menyelamatkan saya dari banyak masalah. Hanya ketika seluruh masalah berubah menjadi kekacauan total, Master Chu akan mengikuti rencanaku, dan tidak mengikuti Yuan Yue dan meninggalkan kerajaan Liang. Taiyu benar-benar terpana dengan rencana ini. Pada saat itu, tembok tinggi kastil tampak begitu menekan. Saat burung-burung nokturnal terbang melewati istana, mereka mengeluarkan jeritan yang mengejutkan semua orang kembali ke akal sehat mereka. Dengan alisnya yang berkerut erat, mulut Taiyu ternganga, dan hanya setelah beberapa saat dia akhirnya memberikan jawaban. Kamu pasti gila. Tidak, Sun Di mengangkat kepalanya, sosoknya tampak tegak saat dia menunjuk ke langit di utara, dan dengan tatapan tajam, dia berbicara kepada Taiyu, apakah kamu tidak mendengar? Panggilan perang dimulai di utara, dan ada jutaan mayat yang dibiarkan membusuk di gerbang Yanming Pass. Kekaisaran Wei akan hancur, dan Yan Sun yang berbakat dan kejam menguasai Yanbei. Satu-satunya alasan Kekaisaran Xia tidak jatuh adalah karena, sebagai Raja Qinghai, Yuan Yue membuka front lain. Begitu Yuan Yu pergi, bagaimana mungkin Yuan Ce sendirian menghadapi serangan Yanbei? Pertama-tama, Wei diganggu oleh perebutan kekuasaan internal, dan masing-masing kekuatan berusaha untuk merebut kekuatan terbesar untuk diri mereka sendiri. Yuan yang bukanlah seseorang yang puas untuk tetap menjadi perintah orang lain. Begitu Kekaisaran Wei ditaklukkan, kita telah kehilangan penyangga utara kita. Saat itu, kita akan menghadapi Yanbei dari barat melalui jalur air perbatasan selatan, dan pasukan darat Yanbei dari utara. Juga, di timur kita, ada Nalan Hongye yang merupakan sekutu lama Yanbei. Tidak hanya itu, dengan kekuatan internal seperti Raja Jingan, Zhou Yun, mencoba merebut kekuasaan, bagaimana Kekaisaran Tang bisa bertahan? Taiyu benar-benar terpana. Sun Di melanjutkan, dalam pertempuran dengan Raja Luo, Kekaisaran Tang telah banyak kalah. Setelah Yang Mulia pergi, ada banyak kekuatan di dalam negeri yang ingin naik tahta. Jika benua Meng Barat tetap dalam keadaan terbagi seperti itu, kami masih akan aman. Namun, begitu Yanbei berhasil mengalahkan Kekaisaran Xia, itu akan menjadi hari kiamat bagi Tang. Kami berutang banyak terima kasih kepada Yang Mulia, dan sekarang dia sudah tidak ada lagi. Menurut Anda apakah saya bisa duduk dan menyaksikan seluruh Kekaisaran Tang dihancurkan? Bahkan, meski begitu, kamu seharusnya tidak membunuh Permaisuri Yuan. Pada akhirnya, dia adalah selir Yang Mulia, dan ibu kaisar muda. Wajah Taiyu benar-benar merah saat dia berteriak. Dia hanyalah wanita yang tidak berguna. Sun Di mendengus jijik saat dia berteriak. Sampai sekarang, satu-satunya cara bagi kita untuk bertahan hidup adalah dengan memastikan bahwa Kekaisaran Wei dapat bertahan. Jika kita tidak dapat memusnahkan kerajaan Song sebelum Yanbei mengalahkan kerajaan Wei, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap yang mematikan.
Saat dia mengatakan itu, jejak semangat dan semangat bisa terlihat di matanya. Berbalik, Sun Di menatap tajam ke mata Taiyu saat dia berteriak dengan suara rendah. Selama Master Chu tinggal 1 hari lagi di Kekaisaran Liang, Yuan Yue akan menunda kepulangannya ke Qinghai. Selama dia tidak pergi, Yan Sun tidak mampu mengirim semua pasukannya untuk menyerang celah Yanmin karena takut akan infiltrasi dari celah Cui Wei. Selama Kekaisaran Wei tetap ada, Kekaisaran Liang akan memiliki waktu untuk merevitalisasi, dan mengingat Master Chu dan hubungannya dengan Yuan Yu dan Yan Sun, kami akan mendapatkan semacam dukungan dari kedua kekuatan itu. Dan di masa depan, jika ada kekuatan internal yang ingin merebut kekuasaan, mereka harus mempertimbangkan bagaimana tanggapan Yuan Yu dan Yan Sun. Dengan itu, kekuatan Kaisar Muda dapat dikonsolidasikan, dan bahkan jika Raja Jingan ingin membengkokkan segala sesuatunya sesuai keinginannya, dia perlu mempertimbangkan kemungkinan akibatnya. Pertama-tama, tentara Siuli memiliki kecakapan bertarung dan kesetiaan yang luar biasa, dan sama sekali tidak kalah dengan tentara serigala elit yang mulia, dan akan menjadi pilihan utama untuk pengawal kaisar. Selain itu, Master Chu sendiri adalah orang dengan bakat militer dan politik yang luar biasa, dan sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki hasrat atau keinginan untuk berkuasa. Kita bisa mendapatkan orang yang cocok seperti dia untuk membantu kaisar kita. Bisakah Anda menemukan orang kedua seperti dia? Dia memiliki sedikit atau tidak ada hasrat atau keinginan untuk kekuasaan. Kita bisa mendapatkan orang yang cocok seperti dia untuk membantu kaisar kita. Bisakah Anda menemukan orang kedua seperti dia? Dia memiliki sedikit atau tidak ada hasrat atau keinginan untuk kekuasaan. Kita bisa mendapatkan orang yang cocok seperti dia untuk membantu kaisar kita. Bisakah Anda menemukan orang kedua seperti dia? Taiyu benar-benar tercengang oleh rekannya, karena dia memandang seolah-olah mereka adalah orang asing.